Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, para santri TPQ Al-Akbar yang kami cintai dan juga jamaah yang ikut pengajian ini, mari kita sama-sama lanjutkan pelajaran kita, pengajian kita masih tentang fikih thaharah. Kita belajar, semoga harapan kita dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita masuk ke pasal atau bab tentang yang membatalkan wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sah wudhu, hal-hal yang membuat wudhu menjadi sah. Sekarang kita masuk ke pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan kami sudah tahu bahwasanya hal seperti ini sudah diketahui oleh santri-santri yang ada di sini maupun para jamaah yang mendengarkan. Tapi kita tetap belajar supaya ilmu kita makin kuat, pengetahuan kita makin tajam tentang fikih thaharah ini. Faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun, sebuah pasal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 hal. Ada berapa? Yang membatalkan wudu ada 4. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis subulaini, keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang, salah satu dua pintu, atau salah satu dari dua jalan. Jadi keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu au min qubulin au duburin, yaitu jalan depan atau jalan belakang, atau dari pintu depan maupun pintu belakang. Rihin au ghairihi, baik berupa angin atau selainnya. Illal mani, kecuali air mani. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang, baik itu berupa padat, bentuknya padat atau cair atau gas, berupa angin, apapun itu yang keluar, maka itu dapat membatalkan wudhu, kecuali air mani. Jadi air mani tidak membatalkan wudhu. Walaupun tidak membatalkan wudhu, tetap tidak bisa sholat karena dia tetap wajib mandi. Jadi air mani tidak membatalkan wudhu, tapi dia tetap wajib mandi. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik yang keluar itu bentuknya hal yang normal atau yang seperti biasanya keluar, atau hal yang tidak normal. Misalkan ada yang buang air besar, keluarnya mutiara.
atau ada yang pup keluarnya mungkin selain yang biasanya keluar, maka tetap wudunya batal. Atau misalkan dia keluar tapi masuk kembali, misalkan ada cacing keluar dari perutnya, tiba-tiba karena dia kaget lihat dunia masuk kembali ke dalam, tetap membatalkan wudu. Jadi meskipun sesuatu yang keluar itu masuk kembali, jadi tetap membatalkan wudu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, baik berupa benda padat, benda cair atau gas, semuanya membatalkan wudu kecuali air mani. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, hal yang membatalkan wudu yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Jadi hilangnya akal ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada gila. Jadi orang yang gila tiba-tiba gila, maka wudunya batal. Itu tingkatan yang pertama. Entah penyebab gilanya kenapa, yang penting ketika dia gila, hilang akalnya, maka wudunya batal. Kemudian tingkatan yang kedua adalah pingsan. Jadi orang yang ada wudunya tiba-tiba pingsan, maka wudunya batal. Baik itu pingsan atau koma atau ayam, pokoknya saudara-saudaranya lah, maka dia menyebabkan wudu orang tersebut menjadi batal. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tidur. Tidurnya orang yang dalam keadaan duduk. Saya ulangi, hal yang membatalkan wudu itu yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah gila. Tingkatan yang kedua adalah pingsan. Tingkatan ketiga adalah tidur. Maka orang yang tidur wudunya batal kecuali dia tidur dalam keadaan duduk. Jadi misalkan seperti kalian ini ada yang tidur, maka itu tidak membatalkan wudu. Tidur yang dalam keadaan duduk, walaupun duduknya dalam keadaan bersandar, dalam keadaan nyender, tetap tidak membatalkan wudu. Jadi selama tempat duduknya ini tidak goyang, tidak terangkat, selama dia masih tetap rapat di bumi, tetap rapat di tanah, maka wudunya tidak batal. Ini pernah terjadi, dalilnya ini yang ulama dapatkan ketika di zaman sahabat. Suatu waktu Rasulullah ini sholat isyanya terlambat, sholat isyanya telat. Para sahabat menunggu Rasulullah untuk melakukan sholat isya, tapi Rasulullah terlambat sholat isya. Sampai ketika masa menunggu Rasulullah, para sahabat itu ada yang tidur dalam keadaan duduk. Ketika Rasulullah tiba, Rasulullah sholat, terus sahabat-sahabat itu tidak ambil wudu kembali, langsung melakukan sholat mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak suruh wudu kembali yang orang yang tidur dalam keadaan duduk. Jadi ini dalilnya orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Sebaliknya Rasulullah juga ada lihat orang yang tidur dalam keadaan baring, ada yang tidur dalam keadaan tidak dalam keadaan duduk. Itu Rasulullah suruh berwudu kembali. Jadi ada bedanya. Kenapa beda? Kenapa ada yang tahu kenapa bisa tidur yang duduk tidak membatalkan wudu? Jadi orang yang kalau dalam keadaan duduk itu, orang kalau tidur kan sering, orang kalau tidur itu sering buang angin. Orang yang tidur itu sering buang angin. Makanya anak-anak pondok kalau tidur jangan ditekan-tekan temanmu, nanti dikentuki kan. Jadi orang yang tidur itu suka buang angin. Tapi kalau dalam keadaan duduk itu untuk kentut itu susah. Untuk kentut itu susah kalau dalam keadaan duduk. Tidak usah dalam keadaan tidur dah. Coba dalam keadaan tidak tidur. Coba kalau kalian kentut dalam keadaan duduk, bisa tidak?
Hah? Bisa kira-kira tidur kentut dalam keadaan duduk begini? Kalaupun bisa pasti bunyinya keras. Pasti orang kaget. Pasti kan otomatis diangkat sedikit. Ya kan? Ya kalau mau kentut dalam keadaan duduk pasti kan diangkat sedikit. Tidak mungkin bisa kentut dalam keadaan begini tidak goyang, tapi pasti bunyinya keras. Tapi kalau dia memang mau sekali kentut pasti pantatnya diangkat sedikit. Itu makanya orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu, karena kecil kemungkinan dia pada waktu tidur itu dia kentut. Kecuali kalau dalam keadaan berbaring. Kalau dalam keadaan berbaring itu pasti tanpa disadari, tanpa dirasa itu otomatis keluar. Kalau dalam keadaan baring. Jadi paham ya? Jadi yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal. Ada 3 tingkatan. Yang pertama orang gila. Jadi orang yang gila membatalkan wudu. Yang kedua orang yang pingsan atau orang yang ayam atau yang koma itu membatalkan wudu. Dan yang ketiga orang yang tidur kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk. Yang ketiga, hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan menggunakan telapak tangan atau menggunakan punggung jari. Saya ulangi, yang ketiga yang membatalkan wudu adalah menyentuh lubang pintu depan atau pintu belakang anak Adam. Jadi bukan cuma kemaluan saya, tapi pintu belakang juga. Menyentuh pintu depan atau pintu belakangnya anak Adam, artinya manusia. Jadi kalau punya hewan tidak membatalkan wudu. Menyentuh pintu depan atau pintu belakangnya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan atau menggunakan punggung jari. Jadi punyanya anak Adam saja. Jadi kalau ada yang pegang punyanya sapi atau punyanya kambing itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau ada yang tidak sengaja mungkin menyentuh tempat kencingnya sapi, yang tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu cuma kemaluannya anak Adam dengan menggunakan telapak tangan atau punggung jari ini. Jadi kalau cuma pakai punggung, kalau menggunakan punggung tangan itu tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya menggunakan ini itu tidak membatalkan wudu. Misalkan kalau kalian punya anak kecil atau punya adik yang masih kecil, mau buang air kecil, mau kencing, ketakut kencingnya berserakan, kalian pegang. Tapi karena tidak mau wudunya batal, dijepit saja begini. Itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu ini, yang menyentuh menggunakan perut jemari atau telapak tangan. Jadi kalau menyentuh kemaluan menggunakan pinggir-pinggir jari ini atau menggunakan punggung tangan, itu tidak membatalkan wudu. Paham ya? Ini saya ulangi kembali. Hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menyentuh kemaluan atau pintu belakangnya anak Adam dengan menggunakan punggung jari atau telapak tangan. Jadi kalau menyentuh pakai punggung tangan tidak batal. Atau dijepit pakai ujung pinggir-pinggir jari tidak
tidak batal. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Menyentuh laki-laki menyentuh kulit perempuan, atau perempuan menyentuh kulit laki-laki. Bertemunya dua kulit. Bertemunya dua kulit ini ada 5 syaratnya. Saya ulangi, bertemunya dua kulit ini yang membatalkan wudhu itu 5 syaratnya. Yang pertama antara laki-laki dan perempuan yang asli, bukan perempuan yang sudah merubah kodratnya. Misalkan kalau ada laki-laki yang sudah operasi terus berteman dengan kalian yang perempuan, maka kalian kalau bersentuhan batal wudhunya, karena bukan perempuan asli. Jadi syarat pertama antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu, begitupun juga perempuan dengan perempuan bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Kemudian syarat yang kedua, bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu kalau bertemu antara kulit dengan kulit. Syarat yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah jika kulit bertemu dengan kulit. Jadi kalau yang disentuh itu gigi atau rambut atau kuku, itu tidak membatalkan wudhu. Misalkan nanti kalau kalian sudah menikah karena rindu sama istri, tapi takut wudhunya batal, mau sentuh giginya itu tidak apa-apa, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu pertemuan antar kulit itu kalau secara langsung kulit dengan kulit. Jadi kalau menyentuh gigi atau rambut atau kuku, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi misalkan kalau kalian sudah menikah mau cium kepalanya istri, ya itu tidak batal wudhu. Wudhu tidak batal. Kemudian syarat yang ketiga, kapan pertemuan antar kulit itu batal? Kalau yang menyentuh maupun yang disentuh itu sudah besar, atau besar di sini maksudnya sama-sama sudah bisa berpotensi syahwat. Antara yang menyentuh dan yang disentuh ini sudah besar, sama-sama punya potensi bangkit syahwatnya. Jadi kalau menyentuh anak kecil, kalau kalian laki-laki menyentuh anak kecil yang masih berumur 5 tahun ke bawah, mungkin itu tidak membatalkan wudhu. Begitupun juga sebaliknya yang perempuan yang sudah besar bersentuhan kulit dengan anak-anak kecil yang masih berumur usia 5 tahun ke bawah, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu yang sama-sama besar. Kalau sudah besar, kalau sudah ada potensi bisa bangkit syahwatnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yang membatalkan wudhu, bersentuh antar perempuan dan laki-laki yang membatalkan wudhu itu kalau tanpa penghalang, tanpa pembatas. Jadi selama ada pembatasnya, walaupun pembatasnya tipis, setipis-tipisnya, itu tidak membatalkan wudhu. Kalau masih ada penghalang, walaupun penghalangnya itu tipis. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima yang membatalkan wudhu pertemuan antara kulit laki-laki dan perempuan, yaitu yang disentuh itu bukan mahram. Yang disentuh itu bukan mahram. Jadi kalau yang mahram itu artinya
orang yang haram dinikahi. Jadi bahasanya mahram, bukan muhrim. Muhrim itu urusan haji, orang yang berihram. Jadi bahasa yang benar itu mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi, orang yang tidak boleh kita nikahi. Maka orang-orang yang tidak boleh kita nikahi ini, kalau kita menyentuh orang tersebut, maka wudhu kita tidak batal. Siapa itu mahram kita? Mahram kita itu siapa? Yang haram kita nikahi itu siapa? Jadi ada mahram itu ada 3. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena sepersusuan, ada mahram karena pernikahan. Mahram yang pertama, mahram nasab, itu pertama ibu. Ibu atau nenek ke atas itu haram kita nikahi. Oleh karena itu adik-adik yang laki-laki ini kalau menyentuh ibu kita, maka wudhunya tidak batal. Begitupun juga yang perempuan. Ya, saya ulangi, jadi ibu itu haram untuk dinikahi, tidak boleh dinikahi. Jadi kalau kita menyentuh ibu kita, maka wudhu kita tidak batal. Kemudian yang kedua adalah anak. Anak itu haram dinikahi. Oleh karena itu kalau nanti kalian sudah besar, sudah punya anak, maka wudhu menyentuh anak tersebut tidak membatalkan wudhu. Jadi misalnya kalian ini kalau disentuh sama ibu kalian, itu tidak membatalkan wudhu karena haram dinikahi. Kemudian yang ketiga, mahram nasab. Yang ketiga adalah bibi atau tante. Jadi saudara dari ayah. Saudara dari ayah atau saudara dari ibu. Saudara dari ayah atau saudara dari ibu itu tidak boleh dinikahi, tidak haram untuk dinikahi. Yaitu paman, om, atau tante maupun bibi. Jadi ketika bersentuhan dengan paman atau om, bersentuhan dengan bibi, yang laki-laki bersentuhan dengan bibi, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat adalah anak dari saudara-saudara kita. Anak dari saudara-saudara kita, yaitu ponakan. Keponakan itu haram dinikahi. Oleh karena itu kalau kita menyentuh ponakan kita, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian siapa lagi? Menantu. Menantu juga itu haram untuk dinikahi. Maka tidak boleh. Maka ketika kita bersentuhan dengan menantu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan ini ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah anak tersebut disusui sebelum berusia 2 tahun. Jadi kalau sudah besar, sudah gede, terus masih nyusu, itu tidak termasuk hitungan saudara sepersusuan. Kemudian yang kedua syaratnya disusui selama 5 kali. Ini tradisi Arab yang sering yang dilakukan oleh sejak zaman Rasulullah. Itu kalau ada anak-anak kecil itu disusui di tempat lain. Seperti Rasulullah, siapa yang menyusui Rasulullah? Siapa yang namanya yang menyusui Rasulullah? Masa tidak ada yang tahu? Siapa yang menyusui Rasulullah? Siapa? Halimatus Sa'diyah. Jadi yang menyusui Rasulullah itu Halimatus Sa'diyah. Jadi semua yang menyusui lewat Halimatus Sa'diyah itu menjadi saudara sepersusuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu haram dinikahi. Gitu ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu yang keempat itu adalah bersentuhan antar kulit laki-laki dan perempuan. Tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan dengan 5 syarat yang tadi. Yang pertama antar laki-laki dan perempuan yang asli, bukan perempuan jadi-jadian. Kemudian yang kedua adalah bersentuhannya itu antar kulit dengan kulit. Jadi menyentuh gigi atau menyentuh rambut atau menyentuh kuku itu tidak membatalkan wudhu. Dan yang ketiga adalah sama-sama sudah gede, sudah besar, sama-sama berpotensi bisa membangkitkan syahwat, itu membatalkan wudhu. Jadi kalau masih menyentuh anak kecil itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang syarat yang keempat tadi adalah tanpa penghalang, tanpa pembatas. Jadi selama masih ada penghalangnya, masih ada pembatasnya, masih ada yang melapisi, walaupun kain yang tipis sekali, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir adalah yang disentuh maupun yang menyentuh itu bukan mahram, statusnya bukan mahram, orang yang haram orang yang boleh dinikahi. Jadi kalau kita menyentuh orang yang boleh kita nikahi, maka wudhu kita batal. Termasuk istri bukan orang yang boleh dinikahi, tapi sudah menjadi yang dinikahi. Jadi menyentuh istri atau istri menyentuh suami, maka wudhunya batal. Kenapa ya? Karena memang bukan mahram, itu ajnabi. Maksudnya di ajnabi, orang lain. Paham ya? Oke, mungkin sampai sini pengajian kita akhiri dengan doa akhirul kalam. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa islam dinan Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma inna wali walidina wa kama rabbana sayyidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.